Itu gitu. Mulan dulu ya guys. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Udah gue bilang, lu mau ngatain gue apa juga ya, hilang udah, gue mulai ngontek, gak ada urusan. Kemana aja lu dari zaman dulu? Halo semuanya, saya Sarwenda Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Perceraian pasangan selebritas papan atas, Ruben Onsu dan Sarwenda, saat ini menjadi salah satu pembahasan yang paling menyita perhatian publik. Meski proses hukum telah selesai, babak baru kehidupan mereka justru melahirkan berbagai polemik, rumor, dan spekulasi liar di jagat maya. Netizen seolah tidak berhenti menguliti setiap gerak-gerik Sarwenda setelah tidak lagi menyandang status sebagai istri Ruben. Di balik citranya yang kalem, beberapa keputusan dan keadaan hubungan yang terjadi pasca berpisah memicu pro kontra yang memanas. Berikut adalah pembongkaran mendalam mengenai deretan kelakuan dan isu hangat yang menerpa Sarwenda pasca perceraian. Tudingan batasan komunikasi dan pola asuh anak. Pasca perceraian, ketiga anak mereka diketahui lebih banyak menghabiskan waktu dan tinggal bersama Sarwenda. Meskipun di pengadilan telah ditetapkan jadwal untuk keduanya bertemu anak-anak mereka. Kondisi ini memicu munculnya tudingan dari netizen bahwa Sarwenda saat ini mulai membatasi akses komunikasi antara Ruben Onsu dan anak-anaknya. Spekulasi di media sosial kerap menyoroti bagaimana pola asuh anak-anak kini dialihkan secara penuh di bawah pengawasan Sarwenda. Netizen mengendus adanya jarak emosional yang diciptakan atau adanya aturan-aturan baru yang membuat intensitas pertemuan anak-anak dengan Ruben tidak lagi sefleksibel dulu saat mereka masih tinggal satu atap. Meskipun pihak Sarwenda kerap memperlihatkan momen anak-anak dalam kondisi baik, opini publik terlanjur terbelah mengenai kebebasan Ruben untuk terlibat dalam keseharian buah hatinya. Rebutan dan pembagian aset rumah tangga. Harta gono gini selalu menjadi isu seksi dalam perceraian artis besar, tak terkecuali bagi Ruben dan Sarwenda. Poin yang paling memicu perdebatan sengit di kalangan publik adalah nasib dari aset-aset bernilai fantastis yang mereka bangun bersama selama masa pernikahan, termasuk rumah mewah baru yang baru saja selesai direnovasi sebelum perceraian terjadi. Rumor yang beredar luas di platform gosip seringkali mengarah pada spekulasi mengenai siapa yang berhak menguasai dan menempati properti megah tersebut. Sarwenda kerap dituding egois oleh netizen yang menganggapnya ingin menguasai sebagian besar aset rumah tangga demi kenyamanan pribadinya. Perebutan narasi di media digital mengenai hak kepemilikan properti dan mobil mewah ini terus diguliti, memicu kesan di mata publik bahwa proses pemisahan harta mereka tidak berjalan semulus yang diklaim di depan kamera. Keputusan melakukan plastik surgery di Korea Selatan. Langkah Sarwenda yang langsung terbang ke Korea Selatan untuk menjalani prosedur operasi kecantikan atau plastik surgery sesaat setelah proses perceraiannya bergulir sempat memicu kehebohan besar. Publik terkejut melihat penampilannya yang berubah dengan perban di wajah di tengah situasi duka runtuhnya biduk rumah tangga yang telah ia arungi selama 11 tahun lamanya. Tindakan ini dinilai publik sebagai langkah yang kurang sensitif terhadap situasi yang sedang terjadi. Netizen berspekulasi bahwa keputusan merombak penampilan fisik ini adalah bentuk pelarian emosional atau upaya instan untuk mengubah penampilan demi menyambut fase hidup baru sebagai seorang janda. Pro dan kontra pun membanjiri kolom komentar media sosialnya. Sebagian mencibirnya terlalu mementingkan fisik di masa krisis, sementara sebagian lain membelanya sebagai bentuk self-reward dan investasi penampilan untuk karir ke depan. Strategi live selling yang menguras waktu dan energi. Aktivitas Sarwenda yang seolah tiada henti melakukan live streaming jualan di berbagai platform e-commerce dari pagi hingga malam hari juga tidak luput dari sorotan tajam netizen di negara plus 62 ini. Pasca cerai, intensitasnya dalam menjajakan produk fashion, kuliner, hingga kecantikan dinilai meningkat drastis. Aktivitas yang sangat padat ini memicu komentar miring dari netizen.
Sarwendah dituding terlalu ambisius mengejar materi dan eksistensi bisnis, hingga dikhawatirkan mengabaikan waktu berkualitas bersama anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian penuh. Di sisi lain, narasi ini berhenturan dengan kenyataan bahwa ia harus mempertahankan gaya hidup mewah dan memastikan stabilitas finansial bagi masa depan anak-anaknya secara mandiri, sehingga memaksa dirinya untuk bekerja ekstra keras. Saling sindir terkait nominal nafkah pasca cerai dan kemandirian finansial. Isu finansial di antara mantan pasangan ini semakin memanas ketika nominal nafkah pasca cerai bocor ke publik. Perbincangan mengenai angka yang disebut-sebut mencapai 200 juta rupiah per bulan langsung menjadi konsumsi publik dan memicu perdebatan hangat. Tak hanya itu, Sarwendah dituding bahkan mengeluarkan kata kasar untuk menyinggung sang mantan suami. Pihak Sarwendah seketika menjadi sasaran kritik netizen karena dinilai terlalu banyak menuntut dan membebani Ruben Onsu yang juga sedang berjuang dengan kondisi kesehatannya. Isu ini sempat memicu aksi saling sindir secara tidak langsung di media sosial mengenai arti kemandirian finansial. Pihak kuasa hukum Sarwendah bahkan harus turun tangan memberikan klarifikasi bahwa nominal tersebut merupakan kesepakatan bersama yang murni dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan dan masa depan anak-anak. Sekaligus menegaskan bahwa Sarwendah sudah memiliki penghasilan sendiri yang mapan tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada sang mantan suami. Sentimen publik terkait aksi protes penghentian nafkah dan masalah komunikasi. Hubungan pasca cerai mencapai titik didih baru ketika muncul kabar mengenai aksi protes yang dilakukan oleh pihak mantan suami. Ruben Onsu disebut-sebut sempat menghentikan aliran nafkah selama beberapa bulan sebagai bentuk protes karena merasa ruang geraknya untuk bertemu dengan anak-anak dipersulit dan dibatasi oleh aturan-aturan baru di rumah Sarwendah. Informasi ini langsung memicu sentimen negatif yang masif dari publik terhadap Sarwendah. Netizen menudingnya tidak konsisten dan melanggar kesepakatan awal perceraian yang berjanji akan tetap membesarkan anak bersama secara damai. Menghadapi gelombang tudingan tersebut, Sarwendah membela diri dengan menyatakan bahwa masalah utamanya bukanlah kesengajaan membatasi akses pertemuan, melainkan buruknya sistem komunikasi langsung di antara mereka berdua setelah tidak lagi tinggal satu atap. Hubungan dengan pacar baru yang terlalu diumbar di publik. Di tengah panasnya isu nafkah dan hak asuh anak, rumor mengenai kehadiran sosok pria baru dalam kehidupan Sarwendah mendadak meledak di media sosial. Sorotan publik beralih tajam ketika Sarwendah dinilai mulai berani memperlihatkan kedekatan emosional dengan seseorang yang diduga sebagai kekasih barunya melalui unggahan cerita dan konten di platform digital. Aksi yang dinilai terlalu cepat pamer kemesraan ini memicu gelombang kritik pedas dari netizen. Sebagian besar publik menganggap tindakan mengumbar hubungan baru di masa-masa awal pasca cerai sebagai langkah yang kurang etis dan tidak menghargai perasaan mantan suami dan anak-anak yang masih dalam masa transisi emosional. Netizen menudingnya sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan bahwa dirinya telah sepenuhnya move on, yang akhirnya justru memperkeruh sentimen negatif publik karena dianggap lebih memprioritaskan urusan asmara pribadi di tengah konflik yang belum sepenuhnya mereda. Di tengah berbagai polemik baru yang muncul di antara Ruben dan Sarwendah ini, menunjukkan bahwa proses adaptasi setelah berpisah membutuhkan waktu yang panjang. Publik tentu berharap agar kedua belah pihak dapat segera menemukan titik temu terbaik demi pertumbuhan psikologis anak-anak mereka, sekaligus menyudahi berbagai spekulasi liar yang terus menggelinding di ruang publik.